Episode 7, Kenyataan yang Menyakitkan. Abiasa berlari menyusuri jalan setapak di sepanjang kompleks perumahan tempat tinggal Zahara. Pikirannya tidak menentu, teringat potongan-potongan kalimat gadis yang telah membuatnya jatuh cinta itu. Berkelabatan dalam pikirannya, baik yang telah lalu maupun yang baru saja ia dengar tadi. Mereka semua teman SMA. Maaf, aku nggak tahu kau nggak punya ayah. Ayahku meninggal karena sakit. Kalau ayahmu bagaimana? Mereka hanya teman dekat, tapi bukankah menurutmu ada sesuatu di antara mereka berdua? Mereka terlihat seolah sedang jatuh cinta. Bergantian memori itu melesat antara kalimat-kalimat Zahara dan foto-foto yang ia lihat, hingga ia sampai di jalan besar dan menaiki taksi. Sesampai di sebuah kampus, Abiasa berlari sekuat-kuatnya menuju sebuah ruangan. Ia berharap orang yang akan ditemuinya dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang hilir mudik dalam otaknya. Entah orang tersebut ada di tempat atau tidak, berhubung ini sudah sore dan tadi beliau sudah kembali ke rumah. Namun kata hatinya menuntun dirinya untuk datang ke tempatnya kini berdiri. Zahara masih bingung dan tidak bisa menerka penyebab Abiasa pulang tanpa pamit. Lalu ia mengingat-ingat rentetan kejadian dimulai dari toko buku sebelum ikut berziarah ke makam ayahnya. Mulai sekarang, kita harus menjawab pertanyaanku di waktu yang bersamaan. Aku ingin tahu seberapa mirip cara berpikir kita. Ngerti kan? Baiklah, jawab Abiasa sambil menoleh ke Zahara. Tangannya masih sibuk memegang satu persatu buku-buku yang terjajar di rak. Ada buku yang sedang ia cari. Sementara Zahara mengambil asal buku di hadapan dan menaruhnya segera setelah melihat judul dan pengarangnya. Apa warna favoritmu? Pertanyaan pertama Zahara. Putih, ucap Abiasa. Apa musim favoritmu? Musim hujan. Apa makanan favoritmu? Abiasa memikirkan sesuatu dan mengingat-ingat. Aku suka semuanya. Pilih aja salah satu. Kerak telur. Abiasa tersenyum lebar. Zahara ikut tersenyum. Apa buah favoritmu? Hei, kukira kita akan menjawab bersamaan. Kenapa kau nggak mengatakan apa-apa? Abiasa mengalihkan pandangannya dari buku yang sedang ia baca dan melihat arah. Zahara menatap lembut mata tajam Abiasa. Aku ingin mengingat hal favoritmu. Ara mengatakannya dengan malu-malu. Kemudian berpaling dan berjalan ke bagian rak buku lainnya. Abiasa mengulum senyum. Langkahnya menyusul Zahara. Zahara menoleh padanya. Sekarang gantian tanya aku. Baik, apa bunga favoritmu? Mawar pink. Gimana dengan hewan favoritmu? Anak kucing. Kalau kau? Zahara balik bertanya. Manusia. Abiasa menjawab dengan senyum tertahan. Manusia? Siapa khususnya? Abiasa menatap Zahara dan menyunggingkan senyum misterius. Mari bertemu di sini hari Ahad nanti. Jam 9 pagi akan kuberitahu saat itu. Abiasa mengalihkan pandangannya ke arah rak buku, lantas menemukan sebuah buku yang ia cari dari tadi, lalu mengambilnya. Dan akan kuberitahu juga kau satu hal, ucap Zahara. Apa? Hewan favoritku? Abiasa terkekeh. Abiasa membayar belanjaan di kasir. Zahara menunggu di teras depan toko. Untukmu, Abiasa menyodorkan sebuah novel pada Zahara setelah keluar dari toko buku. Untukku. Zahara mengambil buku itu dan membaca judul pada sampulnya. Saat pertama. Ya, saat pertama. Seperti halnya semua yang aku alami bersamamu. Wajah Zahara memerah, seolah ada aliran hangat yang menjalar dari dada hingga ke kepalanya. Percakapan Zahara dan Abiasa di toko buku sontak mengingatkan Ara pada buku yang Abiasa berikan, dan membuatnya lupa perihal Abiasa pergi tak diketahui. Ia masuk ke kamar dan mengambil tas, lalu mengeluarkan buku bersampul putih dengan judul besar bertuliskan Saat Pertama, dengan warna pink menyala. Ditulis oleh penulis terkenal. Ada tulisan bestseller tertera di sampul novel. Zahara mulai membacanya. Abiasa yang telah berdiri di depan pintu ruangan Profesor Adam, diam terpaku. Napasnya masih tersengal. Ditatapnya lama nama yang bertuliskan Profesor Adam Kosasi yang terpasang di pintu. Sebelum ia ketuk pintu itu. Masuk. Abiasa lega. Perkiraannya tidak meleset bahwa ayah Prasetyo kembali lagi ke kampus. Ia membuka pintu.
lalu memandang pria di depannya yang sedang memegang pena dengan buku terbuka di hadapannya. Biasa, apa yang bawamu kemari? Kudengar dulu Anda sangat dekat dengan penulis Ayudhya Evelina, tanya Abhyasa beberapa menit kemudian, setelah ia duduk di kursi yang berhadapan dengan Profesor Adam. Tentu saja setelah napasnya kembali teratur. Ayudhya Evelina, jawab lelaki parubaya berkacamata. Wajahnya bingung dengan pertanyaan Abhyasa. Bagaimana kamu tahu? Abhyasa tersenyum tipis. Aku melihat foto Anda bertiga di rumah Zahara. Oh ya, kami dulu teman dekat. Itu pasti foto yang kami ambil. Apa Anda bertiga sangat dekat? Ya benar. Ayah Ara dan saya adalah sahabat baik. Bagaimana dengan Ayudhya Evelina? Ayah Pras memandang Abhyasa lekat. Abhyasa tersenyum kikuk. Ara menjelaskan padaku kalau Ayudhya Evelina dan Ayah Ara sangat dekat. Apa itu benar? Abhyasa mengatakannya dengan hati-hati. Mengapa kamu tertarik padanya? Aku sangat menyukai buku-buku karya Ayudhya Evelina. Ah, begitu. Profesor Adam menunduk, mengambil minum di mejanya dan meneguknya. Apa Ayah Ara jatuh cinta dengan Ayudhya Evelina? Profesor Adam terkekeh. Saya tak yakin apa saya harus mengatakan ini padamu. Ayah Pras mengangguk-angguk. Ya, mereka saling mencintai. Saat Yusuf menikah, Ayudhya meninggalkan Indonesia. Yusuf? Ayah Ara? Ya. Mata Abhyasa memerah dan berkaca-kaca. Bibirnya bergetar. Jadi, bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan Anda dan Ayudhya Evelina? Profesor Adam tersenyum sedih. Saya mencintai Ayudhya, namun Ayudhya mencintai Yusuf. Ia diam sejenak. Raut wajahnya masih dengan senyum sedihnya. Ah, itu sudah lama sekali. Profesor Adam mengambil gelasnya, lalu meneguk airnya lagi. Abhyasa tak mampu berkata apa-apa. Ia kemudian pamit. Abhyasa berjalan gontai meninggalkan kampus. Hari ini Zahara libur sekolah, dikarenakan rapat guru. Kendati demikian, ibu memaksa Ara bangun lebih pagi untuk membantunya membuat kue pesanan Bu Sara, tetangganya. Tiara, anak Bu Sara, mahasiswi tingkat akhir di fakultasnya, aktif mengadakan pengajian di kampus. Namun kali ini dialihkan ke rumahnya. Bu Ida, ibunya Ara, bukanlah pedagang kue, tetapi pengusaha kain dan pakaian dengan toko sederhana yang cukup menghasilkan. Namun, karena terkenal rajin dan pintar membuat kue, serta rasanya sangat enak, terkadang para tetangga meminta untuk dibuatkan berbagai macam kue jajanan pasar pada Bu Ida. Nanti, setelah semua ini dikemas dan disusun dalam wadah, tolong antarkan ke rumah Bu Sara. Perintah siap dilaksanakan. Zahara memasang posisi siap layaknya pemimpin upacara bendera sedang menerima perintah dari pembina upacara. Lantas dua wanita beda generasi itu tertawa bersama. Zahara sampai di depan rumah Bu Sara. Dibukanya pintu pagar yang tak terkunci. Lalu berjalan ke bagian samping rumah. Dilihatnya di ruang tamu saat lewat tadi. Sekumpulan perempuan berhijab yang terlihat sebaya Zahara sedang mendengarkan Tiara. Perempuan berhijab lebar dan rapi, berwajah ayu tapi tegas, berbicara. Kerudung yang peserta kajian pakai tidak seragam panjangnya. Ada yang lebar, ada yang sebatas dada, ada juga yang hanya dipasang sekenanya seolah belum terbiasa berhijab. Zahara menebak mereka adalah mahasiswa tingkat pertama di kampusnya Tiara. Zahara masuk lewat pintu samping, setelah memberi salam dan persilakan masuk oleh Bu Sara. Bude, kue-kuenya ditaruh di mana? Di meja sini, Ara. Bu Sara menunjuk meja di dekat dinding ruang tamu. Ara nggak sekolah. Libur Bude, ada rapat guru. Wah, bagus itu. Bisa bantu-bantu Bude dong hari ini. Perempuan parubaya berjilbab rapi itu tersenyum senang. Zahara mengiyakan dan balas tersenyum. Pandangannya beralih ke ruang tamu, mendekat ke perbatasan pintu. Apa yang sedang disampaikan oleh Tiara menariknya untuk ikut menyimak. Tadi terdengar olehnya perempuan yang lebih tua 4 tahun darinya itu menyampaikan tentang pergaulan dalam remaja. Ikut duduk saja bersama mereka loh Nak Ara, capek berdiri terus. Bude,
Iya, tapi malu Bude. Malu kenapa? Ara memegang kepalanya yang tak tertutup apapun. Rambut lurusnya diikat ekor kuda sekenanya. Abiasa duduk di sofa rumahnya dengan berpangku tangan. Ia menatap kosong lantai. Pikirannya tidak tentu. Setelah lama berpikir, lelaki berwajah blasteran itu mengambil ponsel yang tergeletak di meja. Bu, ini aku. Abiasa menarik napas sejenak. Aku memutuskan pergi ke Amerika secepatnya. Bersambung dan quote hari ini, jika kita berpikir kufur, akan banyak sekali hal yang harus kita keluhkan. Tapi jika kita berpikir syukur, sungguh sangat tak terhitung berapa nikmat yang telah kita dapatkan. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi insya Allah.